Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan saya Halim Pradana. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal dengan judul Konsepsi Siswa dalam Proses Pemodelan Matematis. Jurnal ini dari Rafiq Zulkarnain dari Universitas Singapura Karawang. Nah, baik, langsung saja kita simak. Nah, ini untuk yang pertama yaitu landasan teori. Untuk yang pertama yaitu pemodelan matematis adalah proses mengubah objek atau situasi masalah dunia nyata menjadi model matematis. Menurut Zulkarnain 2018 ABC. Dan selanjutnya yaitu pemodelan matematis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu identifikasi situasi masalah dunia nyata, membangun model matematis, dan memverifikasi model matematis yang dihasilkan. Menurut Sekerak 2010, Neumann, Duchardt, dan Grubing 2013, Hernandez et al. 2017. Nah, selanjutnya yaitu model matematis adalah interpretasi, deskripsi, penjelasan, atau simbol yang bertujuan untuk membangun, memanipulasi, atau memprediksi sistem yang sedang dimodelkan. Menurut Cannon dan Sanders 2017. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah gambar dari proses pemodelan matematis. Nah, proses pemodelan matematis sebagaimana disajikan pada gambar 1, gambar ini tadi, yang terdiri dari matematisasi, bekerja dengan matematika, interpretasi, dan refleksi. Tahap matematisasi diperlukan memahami mengenai masalah yang diajukan, membuat asumsi, dan mempresentasikan situasi masalah ke dalam domain matematika. Bekerja secara matematis yaitu penggunaan konsep atau prosedur matematika yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Interpretasi adalah memberikan penjelasan atas solusi matematis yang dihasilkan dalam situasi masalah awal. Dan refleksi dilakukan terhadap asumsi dan keterbatasan model matematis dan solusi yang dihasilkan, konsep, prinsip, atau prosedur matematis yang digunakan selama proses pemodelan, dan memperbaiki model matematis. Menurut Balakrishnan et al. 2010, Zulkarnain 2018b. Next, selanjutnya di sini terdapat metode. Nah, ini menggunakan yaitu desain kasus tunggal dengan analisis tunggal digunakan dalam penelitian ini. Mengacu kerangka studi kasus oleh Yin di tahun 2018, kasus konsepsi siswa dalam pemodelan matematis dikaji lebih mendalam, dan theoretical sampling digunakan untuk menentukan subjek penelitian. Dipilih S17 dan S23. Kedua siswa kelas 10 pada 1 SMAN di Kabupaten Karawang. Pemilihan kedua subjek didasarkan perolehan nilai tes kemampuan awal matematika atau yang disingkat KAM. Pada teori rendah, dengan soal KAM diambil dari Zulkarnain 2018, konsepsi siswa yang memiliki KAM tinggi dan sedang cenderung lebih baik menerapkan pengetahuan matematika yang telah dimilikinya dalam proses matematika dan dematematisasi. Baik, selanjutnya. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, dalam penelitian ini penggunaan istilah situasi dunia nyata dikarenakan masalah yang diberikan kepada siswa merupakan masalah fiktif. Adapun situasi masalah 1 yang diberikan kepada S17 disajikan sebagai berikut. Nah, ini petani ingin menanam padi dan jagung pada lahan miliknya seluas 8 hektar. Dari 1 hektar dapat ditanam 3 ton padi dan 4 ton jagung. Apabila petani tersebut ingin memperoleh hasil tidak kurang dari 30 ton dengan biaya produksi per 1 hektar Rp500.000 untuk padi dan Rp600.000 untuk jagung, berapakah biaya produksi minimum yang harus dikeluarkan oleh petani?
Nah, ini yaitu hasil jawaban dari para siswa, yaitu hasil jawaban yang diberikan oleh S17 terhadap situasi masalah disajikan pada gambar 2A. Gambar 2A seperti ini. Nah, berdasarkan gambar 2A terlihat bahwa S17 kesulitan dalam membuat model matematis yang menyebabkan melakukan kesalahan dalam menyelesaikan situasi masalah 1. Nah, ini yaitu kesalahannya saya lingkari di merah, di lingkari merah ini terdapat kesalahan dalam membuat model matematis. Nah, selanjutnya untuk meyakinkan peneliti dilakukan wawancara terbatas dengan S17. Nah, ini peneliti bertanya. Nah, perhatikan kembali pertanyaan yang diberikan. Menurutmu apa yang ditanyakan? S17 kemudian menjawab, biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani. Kemudian peneliti bertanya lagi, menurutmu materi matematika apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah petani tersebut? Selanjutnya S17 menjawab kembali, sistem pertidaksamaan linear. Peneliti bertanya lagi, mengapa? S17 menjawab, karena ada dua variabel diketahui. Selanjutnya peneliti bertanya lagi, apa variabel yang diketahui? S17 menjawab, padi dan jagung. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu peneliti melakukan intervensi kepada S17 dengan memberikan penjelasan singkat tentang konsep sistem pertidaksamaan linear dan meminta kembali untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Adapun jawaban akhir S17 terhadap situasi masalah 1 diberikan pada gambar 2B. Nah, untuk gambar 2B yaitu seperti ini. Berdasarkan gambar 2B, sepintas terlihat bahwa S17 sudah mampu membuat model matematis dan bekerja menggunakan matematika untuk menyelesaikan situasi masalah. Namun, ketika dicermati hasil jawaban lebih mendalam, masih ditemukan kesalahan yang dilakukan S17 dalam membuat model matematis. Perhatikan kode P1, P2, P3, dan D. P3. Nah, ini P1-nya, ini model matematisnya. Setelah mengerjakan soal yang pertama diulang kembali, yang kedua dia sudah mulai menjawab dengan model matematis. Baik, selanjutnya. Nah, ini hasil yang diperoleh dari analisis jawaban dan wawancara terhadap S17 diilustrasikan pada gambar 3. Nah, ini seperti ilustrasi di gambar 3, ini adalah gambar 3. Nah, setelah diberikan intervensi kepada S17 melalui pemahaman konsep terhadap sistem pertidaksamaan linear, S17 sudah mampu membuat asumsi, mengidentifikasi variabel kunci, dan mencari informasi yang relevan yang terkandung dalam situasi masalah. Nah, dengan kode plus. Akan tetapi S17 masih salah dalam membuat model matematisnya dengan kode X. Nah, ini kode plusnya di sini dan kode X-nya seperti ini, yang menyebabkan penyelesaian bekerja secara matematika atau menyelesaikan situasi masalah melalui model matematis yang telah dihasilkan. Nah, kode silang lagi, X lagi di sini. Baik, next selanjutnya. Nah, ini berbedanya dengan situasi masalah yang kedua yang diberikan kepada S23 dengan struktur masalah terbuka. Nah, masalah terbuka yang memungkinkan siswa menemukan banyak cara dan jawaban yang benar menurut Zulkarnain 2010 dengan situasi masalah yang diberikan sebagai berikut. Nah, pada suatu pasar di Karawang, pedagang A dan B menjual produk yang sama. Selama 1 minggu hasil penjualan mereka sebagai berikut. Nah, ini hari Minggu sampai Sabtu. Selanjutnya pedagang terdapat 2 yaitu A dan B. Ini yaitu hasilnya menurut siapakah yang menjual kue kering paling banyak, sertakan pula alasannya. Nah, ini yaitu soal untuk masalah yang kedua yang diberikan kepada S23. Ini hasil jawaban yang diberikan oleh S23 terhadap situasi masalah
yang disajikan pada gambar 4 ini, yaitu gambar 4 ini adalah hasil jawaban yang diberikan oleh S23. Nah, selanjutnya di artikel ditampilkan petikan wawancara dari S23 dengan peneliti. Nah, ini peneliti bertanya, perhatikan kembali pertanyaan dan jawaban kamu, mengapa kamu menggunakan diagram garis untuk menyelesaikan soal. Nah, catatan peneliti menggunakan istilah soal kepada siswa tidak masalah. Nah, selanjutnya untuk S23 menjawab, dari soal kan ada tabel penjualan. Peneliti bertanya lagi, lantas dari tabel itu kamu buat diagram garisnya. Kemudian S23 menjawab lagi, Pak, bukan tabel itu untuk diagram garis kan? Nah, peneliti bertanya lagi, maksud kamu? S23 menjawab, kan dulu kalau saya belajar tabel lalu disuruh membuat grafiknya. Peneliti bertanya lagi, jadi dari diagram garis yang telah kamu buat, pedagang A dan atau B yang banyak penjual produk? S23 terdiam dan terlihat kebingungan. Selanjutnya peneliti bertanya lagi, pedagang A atau B? S23 menjawab, enggak tahu Pak. Peneliti bertanya lagi, selidiki masing-masing grafiknya. S23 bertanya, S23 menjawab, keduanya ada yang naik dan ada yang turun. Kemudian peneliti bertanya, jadi kamu nggak tahu pedagang mana yang banyak menjual produk? S23 menjawab, enggak Pak. Nah, itu tadi yaitu wawancara singkat dari peneliti dan S23. Nah, selanjutnya hasil yang diperoleh dari analisis jawaban dan wawancara terhadap S23 diilustrasikan pada gambar berikut. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Untuk konsepsi S23 tentang penyajian soal dalam bentuk tabel, menuntunnya menggunakan konsep diagram garis dalam menyelesaikan situasi masalah 2. Nah, meskipun S23 menunjukkan memiliki pengetahuan konseptual dan prosedural tentang menyajikan kembali sajian tabel dalam bentuk diagram garis, akan tetapi pengetahuan tersebut tidak menyebabkan S23 menyelesaikan situasi masalah 2 dengan benar. Dengan demikian, pengetahuan konsep dapat membekali S23 dalam mengidentifikasi variabel penting dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan kode bintang. Nah, dengan kode bintang tadi, yaitu di sini mempresentasikan situasi masalah di dalam domain matematika, yaitu dengan kode plus atau matematisasi. Nah, tetapi menggunakan konsep atau prosedur matematika yang tidak memberikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini pemodelan matematis merupakan proses kompleks dibanding dengan keterampilan aritmatika dan tidak sebatas mengandalkan konsepsi. Sebagaimana pendapat Crouch and Haynes 2004, Ferry 2006, Sekerak 2010, Karam 2014, siswa harus memahami untuk yang pertama, struktur matematika apa yang tersedia, dan yang kedua, aspek dan unsur yang relevan untuk karakteristik situasi masalah yang dimodelkan, dan yang ketiga, bagaimana menjustifikasi penggunaan struktur matematika tertentu untuk mewakili aspek atau unsur yang diidentifikasi dari situasi dunia nyata. Oleh karena itu, skema konsep matematika tidak cukup untuk menjadikan siswa terampil dalam matematisasi, dan siswa tidak cukup mengetahui konsep dan prosedur matematika, misal sistem persamaan linear dan statistika. Nah, untuk kesimpulannya yaitu konsepsi yang dilakukan oleh siswa tidak hanya sebatas pemaknaan dan interpretasi konsep atau prosedur matematika, tetapi juga dalam pemodelan matematis. Konsepsi digunakan dalam interpretasi situasi masalah yang dia
ditujukan kepadanya. Siswa membangun interpretasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Oleh karenanya, untuk membiasakan siswa membuat konsepsi yang benar, guru matematika harus terbiasa mengajukan pertanyaan tentang makna yang terkandung dalam soal, membuat makna tentang konsep matematika yang sedang dipelajari dan mengkomunikasikannya sehingga siswa tidak melakukan konsepsi yang keliru atau miskonsepsi. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.